Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama Sidi di Wonosobo dan di mana saja berada, saya Ustadz Qosdan Dawami MSc dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita ikuti dan simak pengajian pagi, siang, sore, dan malam yang dipersembahkan oleh radio kebanggaan kita, Radio Purnama Sidi. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari sahabat semua, kita selalu mendengarkan Radio Purnama Sidi, baik melalui frekuensi 98 FM atau melalui radio online lainnya di www.jogjastreamers.com dan aplikasi online lainnya. JM Radio, Online Radio, Box, MyTuner Radio, Radio Indonesia, dan Radio Garden. Ikuti media sosialnya di YouTube, Instagram, dan Facebook di @purnamasidi Wonosobo. Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, SMP Muhi 1 maju juara. Dapatkan informasi tentang SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo di media sosial kami. YouTube SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, Instagram, TikTok, Facebook, dan Twitter di @smp_muhwsb. Dari studio Radio Purnama Sidi, kami menyampaikan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah kajian mafaza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmat dan hidayahnya kita semua di pagi hari mengawali tahun 2024 ini dengan sebuah ikhtiar untuk menjadikan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang kita awali dengan mabit, sahur bersama, dan sholat subuh berjamaah tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah kelak. Teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini tema kita adalah muhasabah fi akhiris sanah. Namun karena kita sudah berubah menjadi
sudah masuk ke awal tahun, maka kita rubah sedikit muhasabah fi awwali sanah. Muhasabah adalah upaya untuk evaluasi, introspeksi diri tentang segala perbuatan kita untuk perbaikan-perbaikan yang akan datang. Terlebih kita sebagai orang yang beriman menyikapi pergantian tahun ini menyesuaikan atau mengikuti syariat Islam. Tidak perlu mengikuti budaya-budaya barat atau budaya-budaya meniup trompet, menyalakan mercon dan lain sebagainya, untuk menghindari dari salah satu peringatan yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, terutama kita menyerupai perayaan-perayaan atau sesuatu kekhasan dalam sebuah budaya yang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita hindari, karena kalau kita mengikuti sama saja kita dari bagian dari mereka. Terlebih dari itu, pergantian tahun atau bertambahnya tahun dari tahun 2023 menjadi tahun 2024. Bertambahnya tahun itu sesungguhnya merupakan pengurangan dari umur kita. Jatah sisa hidup kita justru malah berkurang. Sehingga seorang mukmin menyikapi pergantian tahun ini seharusnya dengan sebuah upaya ikhtiar untuk meningkatkan amalannya, meningkatkan kualitas dirinya agar lebih baik dari yang sebelumnya, bukan malah dengan euforia yang berlebihan yang justru malah melalaikan. Karena beruntunglah orang-orang yang hari ini atau tahun ini itu lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Nabi SAW bersabda, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir, maka dia masih termasuk orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un, dan barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Maka kita menyikapi pergantian tahun ini tentang menyikapinya dengan upaya ikhtiar. Salah satu ikhtiar tersebut adalah dengan bermuhasabah. Karena tidak mungkin Allah akan merubah nasib, keadaan, kualitas seseorang kecuali bila orang tersebutlah yang memulai dari dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah sebuah kaum kecuali mereka merubah dengan dirinya sendiri. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29 juga disebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kama bada'akum ta'udun. Dan kalian akan dikembalikan sebagaimana kalian memulainya. Kalau pepatah Arab mengatakan kama bada'tum takhtatimun,
Bagaimana engkau mengawali suatu, maka begitulah kita akan mengakhirinya. Maka alhamdulillah mengawali tahun 2024 ini, kita mengawalinya dengan suatu hal yang mulia, suatu hal yang istimewa yang tidak semua orang mampu melakukannya. Apalagi teman-teman, rekan-rekan yang mengawalinya dengan mabit, kemudian tahajud, dilanjutkan dengan sahur bersama. Semoga Allah semakin menambahkan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Memang seyukyanya bahwa muhasabah itu tidaklah setahun sekali, namun seyukyanya adalah sebulan sekali atau setiap pekan sekali atau bahkan setiap hari. Namun karena melihat wajah para hadirin wal hadirat ini wajah sibuk, sehingga kadangkala tidak sempat untuk muhasabah setiap hari. Maka ketika kita bermuhasabah, kita mengevaluasi, mengoreksi, menghitung. Karena muhasabah ini berasal dari kata bahasa Arab, berasal dari akar kata hasaba yuhasibu, muhasabatan, yang artinya adalah menghitung-hitung, atau mengaudit amalan kita. Kadangkala kita mau pergi untuk menghadiri sebuah acara, kita seringkali sebelum pergi dari rumah kita berdiri di depan cermin untuk mengaudit wajah kita, apakah wajahnya ini sudah sesuai atau belum, artinya sudah rapi atau belum. Itu padahal hal yang zahir. Mengapa untuk hal yang batin mengenai hati kita yang menjadi tumpuan dari segala amal kita, seringkali kita lupa untuk mengaudit atau mengoreksinya. Maka ketika kita menghitung-hitung amal kita, setiap amal kebaikan yang kita temui, hendaknya kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Karena tidak mungkin seseorang melakukan suatu amalan, suatu kebaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan tadi, Masya Allah merdu sekali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka jawabannya sama, Allahu Akbar. Kemudian ketika mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya pun masih sama, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu pun sama. Namun setelahnya ketika muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, marilah kita mendirikan salat, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Maka Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau menjelaskan mengapa kok ketika kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Karena memang pada dasarnya seseorang tidak mampu mengerjakan sebuah amal soleh sekecil apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu berpindah dari masjid ke masjid, dari sholat ke sholat kita berjamaah, dari waktu ke waktu kita menyempatkan tilawah Al-Quran, bahkan bisa menunaikan ibadah umroh atau haji. Maka semua itu tidak lain karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditutup dengan kalimat alhamdulillah.
Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Sehingga apa? Ketika kebaikan yang ditemukan dan dia bersyukur, Allah akan semakin tambahkan hidayahnya untuk istiqamah di dalamnya, bahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah tadi. Hal ini pun ditegaskan dalam Quran surah Fatir, surah yang ke-35. Ayat yang ke-32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hambaku. Maka kemudian diterangkan setelahnya orang manusia ini terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsih. Golongan yang pertama, golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Zalim ini secara bahasa menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya larangan malah dikerjakan. Yang seharusnya perintah Allah untuk ditaati malah ditinggalkan. Yang seharusnya untuk kita bayarkan zakatnya malah diabaikan. Yang seharusnya untuk tidak boleh membeli sesuatu yang haram malah dilakukan. Maka hal yang seperti inilah yang dinamakan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Waktunya sholat malah tidak sholat. Waktunya dilarang sholat malah sholat. Maka ini termasuk orang yang menzalimi dirinya. Mengapa? Karena ketika dia tidak taat dengan kitab, tidak taat dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sesungguhnya hal ini menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala kelak, wal iyadzu billah. Maka beruntung orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya, sehingga apa? Dia akan merasa aman, merasa tenang, senang, aman dari segala bahaya baik di dunia apalagi di akhirat. Karena Nabi SAW bersabda, Sonai'ul ma'ruf tudfa'u masori asu. Setiap amal kebajikan pasti akan menghindarkan dari mara bahaya atau kejadian yang buruk. Itu di dunia. Di akhirat, famanin tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walam yahzan. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak ada rasa takut maupun rasa sedih. Karena di akhirat kelak hanya menerima balasan kebaikan, surga, kemuliaan, kehormatan. Siapa yang tidak merasa bahagia? Siapa yang tidak merasa senang dengan balasan yang telah Allah janjikan? Sebaliknya, masih dalam surah Fatir dulu. Yang kedua, faminhum muqtasid. Yang kedua, golongan yang di pertengahan, mengamalkan hanya yang wajib saja, meninggalkan hanya yang haram saja, yang makruh, yang syubhat tidak ditinggalkan, yang sunnah muakkadah tidak dilaksanakan. Nah, ini golongan muqtasid. Kemudian hanya membayar zakat, sedekah masih berat. Maka golongan yang tengah-tengah, atau bahasa lainnya juga bisa dikatakan STMJ, sholat terus, maksiat juga jalan. Namun ada golongan yang terbaik, faminhum sabiqun bil khairat. Golongan yang selalu berlomba-lomba, yang selalu di depan dalam hal kebaikan. Namun ditutup dengan apa? Biidznillah. Faminhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap solat dan solat yang kita kerjakan, setiap puasa,
sunnah kepuasa, sunnah yang lainnya, setiap sedekah yang lainnya, semua itu adalah karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur. Sebaliknya, bila ketika kita bermuhasabah yang kita dapatkan itu adalah keburukan, maksiat, dosa, maka langsung ditutup dengan kalimat istighfar, astaghfirullahal azim. Karena apa? At-taibu minadz-dzam kaman la dzambalah. Setiap orang yang bertaubat dari maksiat, dari dosa, itu sama seperti orang yang tidak ada dosanya. Masya Allah. Dan ditegaskan lain dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubata abdin man lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai tenggorokan. Yughargir itu nafas seseorang ketika sudah sampai tenggorokan, artinya sedang sakaratul maut. Maka nggak perlu kita menunggu sakaratul maut baru bertaubat. Maka dengan bermuhasabah inilah kita selalu memperbarui taubat kita. Dan kita semua merasa, kita semua menyadari bahwa namanya manusia tidak ada yang sempurna. Artinya bahwa kita kadangkala berbuat salah, berbuat dosa. Sebagaimana disebutkan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka terus akan diistighfari, taubati setiap kesalahan yang dia lakukan. Sehingga apa? Dengan dia bertaubat, dosa-dosanya diampuni, rantai kesalahan atau dosanya akan terputus. Karena setiap dosa kalau tidak cepat bertaubat akan mengakibatkan dosa yang lainnya. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka menurut istilah muhasabah ini adalah memperhatikan amalan sendiri, kemudian meninggalkan apabila berupa kejelekan atau keburukan, dan meneruskan amal tersebut apabila sebuah kebaikan. Hal ini langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang kita baca tadi ketika sholat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang pilihannya dengan panggilan pilihan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang yang beriman saja yang Allah akan pilih dalam amalan mulia ini. Kalau orang merasa beriman, maka jawablah ajakan atau perintah yang mulia ini. Yang pertama apa? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa itu definisinya bukan takut istri kedua, namun bertakwa ini adalah menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa kok orang yang mengikuti petunjuk, menjauhi larangan, melaksanakan perintahnya, dia selalu dalam keadaan tenang, bahagia? Karena bisa kita ilustrasikan ketika ada anak kita, ketika anak kita selalu menjalankan apa yang orang tuanya perintahkan. Karena tentu orang tua selalu memerintahkan kepada kebaikan, apalagi Allah yang maha baik, selalu mencintai yang baik, maka tidak pernah memerintahkan kepada
makhluknya, hambanya kecuali kepada kebaikan. Setiap anak selalu menjalankan perintah orang tuanya, selalu meninggalkan larangan orang tuanya, pasti anak ini akan selalu merasa tenang, tidak takut bila bertemu dengan orang tuanya. Bahkan dia bisa bermanja kepada orang tuanya, minta hadiah, minta sesuatu, dan orang tuanya pun pasti akan mudah mengabulkan. Karena apa? Melihat anaknya yang selalu taat kepada perintahnya. Maka begitulah seorang hamba, ketika selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi larangan Allah, maka dia pun akan selalu merasa tenang ketika berjumpa dengan Allah, selalu merasa dekat, bermanja, selalu mencurahkan semua masalah dalam hidupnya kepada Allah, dan Allah pun akan selalu mengabulkan apa yang dimohon. Namun sebaliknya, ketika hamba itu penuh dengan kemaksiatan, dosa, maka itu yang akan menjadikan dirinya jauh dari Allah. Allah tidak jauh, namun dirinya lah yang menjauh dari Allah karena apa? Dosa-dosanya. Maka ittaqullah. Yang kedua, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu melihat apa yang telah dikerjakan untuk yang akan datang. Atau bahasa sederhananya, hendaklah setiap orang mengecek bekal apa yang akan dia bawa untuk hari yang akan datang, yaitu hari kematian, hari sakaratul maut, hari kiamat. Kita saja ketika liburan akhir tahun ini, ketika ingin liburan dengan keluarga, salah atau tidak kalau liburan? Tidak, selama hal tersebut tidak melanggar aturan Allah. Bahkan justru baik kalau liburannya untuk menambah ketakwaan, keimanan kepada Allah dengan apa? Tadabbur. Ketika seseorang sedang piknik, pasti dia akan menyiapkan segalanya dengan sebaiknya. Pakaiannya, makanannya, minumannya, uangnya, kendaraannya, bahkan tongsis untuk selfie pun tidak ketinggalan. Dengan harapan apa? Agar dia di sana tidak kelaparan, tidak kesusahan, tidak mati konyol. Dia bisa mengabadikan momen-momen baik tersebut. Itu baru perjalanan dari dunia ke dunia. Walaupun keluar negeri itu masih dunia ke dunia. Namun mengapa untuk perjalanan dari dunia ke akhirat seringkali diabaikan atau dilalaikan? Gampang, nanti saja, ditunda-tunda, wal iyadu billah. Maka muhasabah ini menjadikan seseorang itu selalu berintrospeksi, bekal apa yang akan kita bawa. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim, mengingatkan hambanya. Untuk dunia saja kita persiapannya all out, lalu untuk berjumpa dengan Allah, bekal apa yang akan kita bawa? Cukup atau tidak bekal tersebut? Kalau tidak cukup, ya silahkan untuk dilengkapi. Wattaqullah ditutup lagi dengan kalimat perintah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling megah rumahnya, bukan yang paling mewah kendaraannya, namun yang paling bertakwa kepada Allah. Dan salah satu unsur orang yang bertakwa adalah selalu bermuhasabah. Sebagaimana seorang ulama
yang bernama Mahdan bin Mihran. Beliau mengatakan la yakunul abdu taqiyan, tidaklah seseorang itu bisa disebut orang yang bertakwa hatta yakunu li nafsihi asyaddu muhasabatan, sampai dia itu terhadap dirinya sendiri itu ketat dalam mengevaluasi, ketat dalam mengintrospeksi atau menilai. Kemudian Imam Hasan Al-Basri juga sama, seseorang tidak mampu mendapatkan predikat takwa kecuali dia mampu menghisap dirinya sendiri daripada menghisap orang lain. Namun fitrahnya manusia, kalau ada satu kesalahan orang lain, Masya Allah, diingat terus. Namun kalau dirinya yang berbuat salah, seringkali lupa. Maka pepatah mengatakan apa? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, namun semut di seberang samudra selalu nampak. Maka orang yang bertakwa, seorang muttaqin, dia akan mampu mengevaluasi, merefleksi perbuatannya sendiri lebih ketat dibanding dia menilai, mengoreksi, mengevaluasi orang lain. Sehingga indah kalau orang itu bermuhasabah, dia akan lebih memiliki sikap tasamuh, yaitu toleransi terhadap kesalahan orang lain. Keseringan kita sudah berteman lama dengan seseorang sahabat, bahkan suami istri. Namun ketika suaminya atau istrinya berbuat salah satu saja, seakan-akan dia orang yang paling bersalah atau salah terus. Namun ketika berbuat baik bertahun-tahun, itu semua langsung hilang hanya karena satu kesalahan, wal iyadzubillah. Namun orang yang sering bermuhasabah, dia akan memiliki sikap tasamuh, lapang dada, terbuka, toleransi. Ketika ada temannya yang salah, bukan malah dicaci, namun dibimbing. Bukan dipukul, namun malah dirangkul. Ayo kita balik lagi kepada kamu yang dulu yang lebih baik. Maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita bermuhasabah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan pentingnya muhasabah ini agar kita mendapatkan hisab yang mudah kelak di akhirat. Beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amalan kalian mana yang lebih berat antara amalan yang baik atau yang buruk sebelum nanti kita ditimbang di akhirat. Fa innahu ahwana 'alaikum fil hisabi ghadan, karena sesungguhnya muhasabah ini menjadikan kita lebih ringan nanti pertanggungjawabannya di yaumul hisab esok. Antuhasabu anfusakum al yaum, dengan kita bermuhasabah, mengevaluasi diri kita sendiri hari ini. Wa tazayyanu lil ardhil akbar, kemudian persiapkanlah diri kita untuk hari yang besar, pertemuan yang akbar, besar. Apa itu pertemuan yang besar? Pertemuan yang besar adalah pertemuan di padang mahsyar. Ketika kita lihat dalam sebuah konser, itu saja sudah banyak, padahal itu baru segelintir orang. Di padang mahsyar kelak semua manusia, mulai dari sejak Nabi Adam sampai nanti yang paling terakhir,
semuanya dikumpulkan di satu tempat. Akan dihisab, ditimbang amalannya satu persatu. Bahkan Allah menegaskan dalam Al-Quran, pertemuan akbar ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, hari di mana akan diperlihatkan semua amalan kita, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang bisa disembunyikan. Bahkan ketika kita melakukan sesuatu dalam kesendirian, orang tua nggak tahu, teman tidak tahu, bahkan tetangga juga tidak tahu. Namun ingat, dalam surah Yasin disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut, lisan akan dikunci semua. Karena lisan ini di dunia mudah untuk berbohong. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara adalah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita akan menjadi saksi atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Maka orang-orang yang suka berbuat zalim, seperti kalau kita lihat orang-orang Zionis, membombardir Palestina, seakan-akan mereka akan lolos dari hari pembalasan, seakan-akan mereka lepas dari hukuman. Yang perlu diingat bahwa sekecil apapun pasti akan ada pembalasannya. Maka hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mari kita mengistiqomahkan muhasabah. Kalau Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau setiap hari ketika melakukan satu amal kebaikan, maka satu kerikil akan dimasukkan ke kantong sebelah kanan. Kemudian ketika melakukan sebuah keburukan atau terjerumus dalam dosa, dia akan meletakkan kerikil di kantong sebelah kiri. Dan setiap malam nanti akan dihitung kerikil sebelah kanan dan kerikil yang ada di kantong sebelah kiri mana yang lebih banyak. Maka itu salah satu ikhtiar bermuhasabah. Dan orang yang selalu bermuhasabah, ringan hisabnya, dan insya Allah akan diberikan rapot amalannya dari sebelah kanan. Dalam Quran surah Al-Haqqah, sering kita ulang ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Dan orang-orang yang mendapatkan rapot amalannya dari sebelah kanan, mereka akan mengatakan, Iqra'u kitabiyah, silahkan baca rapotku. Karena apa? Semuanya baik catatannya. Jadi tidak pernah takut atau malu diketahui oleh orang lain. Justru dia malah menawarkan, ayo silahkan siapa yang membaca rapotku. Sebagai anak, sebagaimana seorang siswa ketika nilai rapotnya bagus, seringkali diperlihatkan walaupun tidak ditanya. Karena apa? Saking gembiranya. Mengapa orang-orang golongan kanan ini rapotnya bagus kemudian berani untuk dibacakan oleh orang lain? Ayat selanjutnya, inni dzanantu anni mulakin hisabiyah, karena dulu sesungguhnya aku ini percaya akan adanya hari hisab. Sehingga apa? Mereka selalu menghisab terus dirinya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka golongan ini akan hidup dalam kehidupan yang diridhai, mulia, nikmat, fi jannatin 'aliyah,
di surga yang tinggi. Kutufuha daniyah, semuanya Allah persiapkan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah, minumlah sebagai balasan atas apa yang telah kamu lakukan dulu. Dulu kamu nggak makan, nggak minum karena puasa, sekarang silahkan, ini balasannya. Namun sebaliknya, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. Golongan yang diberikan rapot amalan dari sebelah kiri, sebaliknya mereka mengatakan ya laitani, alangkah baiknya kalau diriku lam uta kitabiyah, tidak perlu menerima catatan amalan ini. Wah, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu kalau ternyata mau ada datangnya hari hisab. Maka Masya Allah, usikum wa iyaya, kita untuk hal yang dohir mau pergi ngaca, ada yang kotor sedikit langsung dihapus, itu untuk hal yang dohir. Untuk hal yang batin, jiwa kita, maka harus lebih untuk dihisab lagi, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, bahwa hisab bermuhasabah ini merupakan hal yang baik, sehingga memiliki berbagai manfaat. Apa saja manfaat dari muhasabah ini? Maka yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ringan hisabnya karena dia sudah sering menghisab dirinya di dunia. Yang kedua adalah akan menjadikan dirinya orang yang cepat bertaubat. Walladzina idza, dan ini ciri orang yang bertakwa, dalam surah Ali Imran ayat yang ke berapa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ali Imran ayat 135. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebelumnya alladzina yunfikuna fis-sarra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah ketika dipancing atau ada masalah. Wal afina 'anin nas, mampu memberikan maaf kepada orang lain. Selanjutnya walladzina idza fa'alu fahishah, dan orang-orang yang ketika berbuat fahishah, berbuat buruk, dosa, maksiat, fahishan au dzalamu anfusahum, atau dia mendolimi dirinya sendiri. Ya tadi, mendolimi artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dzakarullah, maka dia langsung ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun atas dosa-dosanya tadi. Itu artinya orang bertakwa bukan berarti dia maksum tanpa kesalahan. Namun orang bertakwa ketika dia berbuat salah, dia akan langsung ingat Allah, langsung beristighfar. Maka salah satu agar kita cepat ingat Allah, cepat istighfar, ya dengan bermuhasabah. Maka ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Washi, di mana Muhammad bin Washi ini, beliau mengatakan, laukana lidzunubi rihun, andaikan kalau setiap dosa yang aku lakukan menimbulkan bau, maqad ahadun ayyajlisa ilayya, maka dipastikan tidak ada satupun orang yang mau duduk dekat dengan
denganku. Itu artinya apa? Kalau dosa itu diibaratkan sebagai hal yang menimbulkan bau tidak enak, kalau bau durian sih enak, namun kalau bau yang tidak enak, bau busuk mungkin atau bau yang tidak sedap, maka akan menjadikan orang itu jauh. Namun atas Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah, setiap dosa yang kita lakukan, kita selalu ditutupi oleh Allah. Bahkan orang lain tidak tahu kalau kita ini tadi malam berbuat dosa atau tidak. Itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan dalam hadis lain, tidak akan seseorang itu masuk surga. Siapakah itu? Mereka adalah al-muhajir. Mujahir itu artinya adalah orang yang ketika malam hari berbuat dosa kemudian Allah tutupi, namun di pagi harinya malah justru dia menceritakan dosanya tadi kepada orang lain. Waliyadzubillah. Maka agar kita mudah menjadi orang yang selalu bertaubat, hendaknya kita ini sering-sering bermuhasabah. Kemudian yang ketiga, agar kita tidak tertipu dengan amal kita. Jadi walaupun amal kita sudah banyak, karena dengan muhasabah selalu ditutup dengan alhamdulillah, kita tidak tertipu, tidak hilang, tidak mengakibatkan kita sombong, riya. Justru malah karena bersyukur tadi Allah semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum, maukah kalian aku beritahukan bil akhsarina a'mala, amalan yang paling rugi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang ketika di dunia melakukan sebuah dosa atau sebuah keburukan, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, namun mereka merasa bahwa dia melakukan kebaikan sehingga tertipu dengan amalnya sendiri. Maka penting bagi kita untuk selalu bermuhasabah sehingga setiap kebaikan justru menjadikan kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kemudian selanjutnya yang terakhir, setidaknya kita ini bermuhasabah dalam 3 hal yang kita harus selalu evaluasi dalam 3 perkara. Yang pertama adalah muhasabah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hablum minallah. Karena hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penentu segala urusan kita di dunia, apalagi di akhirat. Bahkan hubungan kita dengan sesama manusia, dengan anak, istri, orang tua, pak lek, simbah, itu pun ditentukan dengan hubungan kita dengan Allah. Dalam kitab Khilyatul Auliya, yaitu kisah tentang para wali-wali Allah, disebutkan bahwa ketika ulama-ulama salaf terdahulu, ketika mereka berjumpa satu sama lain, mereka akan saling menasihati 3 hal. Kalaupun mereka tidak berjumpa, akan saling berkirim surat yang isinya pun kurang lebih 3 hal ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki keadaannya, perbuatannya ketika dalam kesendirian, Allah akan perbaiki kedudukannya ketika dalam keramaian. Kadang kita dijatuh-jatuhkan oleh orang lain. Bisa jadi hal tersebut diakibatkan karena kita telah menjatuhkan diri kita sendiri dalam
dosa ketika sendirian. Maka jangan langsung menyalahkan orang lain. Bisa jadi ada orang yang menjatuhkan kita, menghina kita, mencela kita. Bisa jadi salah satu sebabnya karena ketika dalam kesendirian kita melakukan maksiat atau dosa. Itu pesan yang pertama. Yang kedua adalah man aslahallahu ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah lah yang akan memperbaiki hubungan dirinya dengan sesama manusia. Maka ketika kita memperbaiki sholat kita, Allah lah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan anak, istri, tetangga, saudara, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Karena memang sesungguhnya manusia ini kalau tidak dengan izin Allah, tidak dengan bantuan Allah, masalah sekecil apapun dengan sesama manusia pasti tidak akan pernah selesai. Karena dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu Al-Anfal mohon maaf. Surah Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa allafallahu sebentar. Ayat yang ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Wahai Muhammad, andaikan engkau menginfakkan harta sebanyak apa yang ada di bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, engkau belum mampu menyatukan hati mereka. Jadi hal ini menegaskan yang menyatukan hati seseorang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarga, bukan karena dia ada atau tidak harta. Namun apa kata Allah? Walakinnallaha allafa bainahum, namun Allah lah yang menyatukan hati mereka. Maka artinya bahwa kalau kita ingin segala hubungan kita dengan sama manusia itu baik, maka perbaikilah yang pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pesan dari para ulama terdahulu adalah manihtamma amro akhiratahu kafallahu amro dunyahu. Barang siapa yang memperhatikan atau berorientasi kehidupan akhirat, maka Allah lah yang akan mencukupi urusan atau kebutuhan dunianya. Namun sebaliknya, kalau kita orientasinya dunia, maka seringkali dunia tidak dapat, akhirat pun lebih tidak dapat. Namun kalau orientasi kita akhirat, belajar karena Allah, karena menegakkan sunnah Rasulullah, maka insya Allah urusan dunia Allah yang akan mencukupi. Itu yang pertama. Jadi kita koreksi bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sholatnya sudah khusyuk atau belum, sudah tumakninah atau belum. Tumakninah ini bukan hanya sekedar berhenti sekejap. Tumakninah ini berasal dari kata itma'anna yatma'annu, artinya merasa tenang, merasa bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu ketika berzikir dia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan menjadi tenang, senang, bahagia. Maka setiap gerakan kita tumakninah, kan seringkali tumakninah itu diartikan berhenti sejenak. Namun kalau secara bahasa tumakninah itu artinya adalah bahagia, tenang. Yang tadinya ada masalah, Allahu Akbar, langsung hilang, langsung tenang, langsung bahagia. Maka tidak heran kalau di Al-Quran disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena memang setiap sholat harus dikerjakan dengan tumakninah, dan tumakninah sendiri itu artinya adalah tenang,
senang, bahagia. Kemudian bagaimana puasa kita, bagaimana baca Al-Quran kita, baca WhatsApp, baca YouTube saja bisa berjam-jam. Kalau baca Al-Quran baru 5 menit, ya Allah, kok nggak selesai-selesai ini. Maka kita coba cek hubungan kita dengan Allah. Apakah tahun ini sholat kita masih sama kualitasnya dengan tahun lalu? Apakah kuantitas sholat kita masih sama dengan tahun lalu? Nah, ini kita cek. Kalau masih sama, ya berarti tadi kembali ke awal, kita masih termasuk orang yang merugi. Apakah semangat menuntut ilmu ini masih sama seperti tahun lalu? Apakah mengamalkan ilmu masih sama seperti tahun lalu? Kalau masih sama, ya berarti masih yang rugi. Apalagi kalau justru semakin lebih rendah atau lebih buruk dari tahun lalu, maka termasuk orang yang celaka, wal iyadzubillah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah hablum minan nas, horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Apakah kita ini masih sulit untuk memaafkan orang lain seperti tahun lalu? Apakah kita masih kurang ukhuwahnya dengan orang lain? Apakah kita masih suka mencaci teman kita yang melakukan sebuah kesalahan atau kekurangannya, aibnya kita caci sama seperti tahun lalu? Bagaimana hubungan kita dengan tetangga, biasanya tidak pernah nyapa, apakah tahun ini masih sama tidak mau nyapa? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Apakah menengok orang tua masih 1 tahun sekali seperti tahun lalu, atau hari ini lebih baik lagi? Maka kita cek semua hubungan kita dengan sesama manusia. Karena Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya beliau mengatakan al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu tercipta, fitrahnya itu sebagai makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kalau ada seekor ayam bertelur, kemudian telur ini menetas, maka setelah itu ayam langsung bisa cari makan sendiri. Kalau kita lahir, kemudian kita tidak bisa mencari apa-apa, kita lemah, jalan duduk saja tidak bisa. Itu artinya bahwa kita ini masih kalah dengan siapa? Sama ayam yang menetas ini. Maka itu menandakan kita fitrahnya sebagai makhluk sosial, maka tidak bisa memungkiri atau menghindari untuk bersosial dengan orang lain. Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian di hadis yang lain disebutkan, innar rajula la yudriku bihusni khuluqihi darajata shaim wal qaim. Seseorang dengan akhlaknya yang mulia, dia akan mampu mencapai derajat ahli puasa dan ahli sholat. Masya Allah. Artinya bahwa akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, itu tidak kalah pahalanya dengan sholat sunnah kita, puasa sunnah kita. Dan yang terakhir, ini karena yang terakhir adalah mengevaluasi diri kita sendiri. Sudahkah kita berubah dari yang tahun lalu masih pemarah, tahun ini menjadi penyabar? Atau kita sudah penyabar, kita lebih menjadi penyabar lagi? Sudahkah hari ini kita menjadi orang yang lebih bersyukur dari tahun yang lalu?
Sudahkah kita mampu mengontrol lisan, tangan, mata kita, telinga kita dari hal yang tidak baik lebih baik dari tahun lalu? Sudahkah kita lebih mampu menjadi orang yang dermawan dari tahun lalu dan seterusnya? Kita evaluasi diri kita, apakah diri kita ini semakin tambah baik atau malah sebaliknya? Semakin pemarah, semakin anarkis, semakin egois, semakin tidak bersyukur, semakin pelit bahkan terhadap diri sendiri. Waliyadzubillah. Maka kita introspeksi pula diri kita. Apakah kita sudah memiliki akhlak-akhlak yang mulia atau kita hanya sekedar di lisan saja, Maka mari kita awali tahun 2024 ini dengan muhasabah, dengan ibadah sebagai salah satu upaya ikhtiar kita untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang. Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita terus berdoa semoga Allah terus berikan hidayah, terus bimbing kita untuk selalu berada di jalan dan ridhonya sampai ajal menjemput kita. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif an sayyiatiha la yasrifu an sayyiatiha illa anta. Aqulu qawli hadza astaghfirukum min jami'il akhta'at wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin amin rabbal alamin.